Oke, ya perkenalkan nama saya Rafa Reza. Saya bakal ngajarin kalian nih melaporkan percobaanku unit 2 ya. Uraiannya, semua orang pernah melakukan percobaan demikian sama kayak kalian. Percobaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien. Jadi percobaan itu ya untuk mendapatkan kepastian tentunya kan. Ya harusnya kalian udah tahu itu. Oke, kita langsung lanjut aja. Menulis teks laporan percobaan. Nah, menulis teks percobaan itu uh, harus tahu dulu strukturnya. Kalian tuh harus belajar dulu tentang struktur teks laporan percobaan yang dipelajari di unit 1 tuh. Nah, kalau dari saya kita langsung ke langkah berikutnya aja ya. Cara untuk menulisnya itu. Menulis struktur dari teks laporan percobaan. Sorry. Oke. Menulis strukturnya itu ada langkah-langkahnya ya, tentu ini kalian bisa lihat di sini. Langkah ini tuh bisa dimulai dari menulis judul, terus habis itu lanjut ke tujuan percobaan, landasan teori. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Terus habis itu kita harus bisa menuliskan hasil percobaan itu nggak harus dari kata-kata. Kalian itu bisa pakai grafik, tabel untuk ngejelasinnya tuh ya. Bisa pakai bagan atau gambarnya ya, kalian bisa lihat di sini penjelasannya. Jadi kalian tidak, kalau misalkan nggak bisa ngomong, itu bukan satu-satunya alasan gitu. Kalian pasti masih bisa banyak cara lain untuk menjelaskan atau menuliskan hasil percobaan gitu. Ya lanjut, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Kalian nggak ada yang ngerti nggak itu maksudnya apa? Sesudah menyelesaikan kerangka yang tadi, kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidahnya. Kalian jangan lupa kaidahnya itu harus jelas gitu ya, agar ya mudah dipahami oleh pembacanya gitu. Jadi kalau pembacanya paham, kalian nggak buang-buang waktu gitu. Oke, kita lanjut aja. Nah, berikut ini penulisan. Jadi kerangkanya itu udah di sini. Untuk membuat jadi sebuah teks itu ada di sini. Dapat dilakukan itu ya, oke, dulu judul percobaannya ditulis dulu ya kan. Yang kalian harus jangan sampai lupa itu huruf kapital tiap awal kata dengan letak di tengah baris gitu. Terus habis itu dari judul percobaan kalian tulis dulu tujuannya. Tujuan percobaannya itu apa? Ada berapa? Itu semua harus ditulis ya. Harus jelas supaya pembaca juga paham gitu. Yang ketiga itu ada kajian teori. Tuliskan landasan teori yang mendasarkan percobaan yang dilakukan. Gimana ya? Maksudnya itu setelah mengkaji teori, susunlah hipotesis gitu kan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap percobaan yang akan dilakukan. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini. Saya udah ngebuat PPT-nya. Teori yang diperoleh susun dengan logis. Kalian tuh harus membuatnya dengan logis, hierarkis, dan semua sesuai sama ketuntutan ilmu. Setelah itu kita lanjut ke alat dan bahan. Kalian kan mau ngebuat nih ya, ini lagi saya lagi menjelaskan kerangka menjadi sebuah teks di dalam penulisan percobaan Anda. Alat dan bahan itu kalian harus tulis. Apa aja yang benar-benar digunakan di saat percobaan gitu. Harus ditulis dengan detail agar semua pembaca itu paham dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa
menjadi sukses entah atau gimana gitu kan. Kalian harus ngejelasin. Yang terakhir itu cara kerjanya atau prosedur ya. Kalimat aktif itu sangat penting disampaikan ya. Dalam cara kerja itu harus pakai kalimat aktif. Jangan pakai kalimat perintah nih ya, saya udah buatin PPT-nya. Jangan meniru kata operasional yang ada di PAD LKS. Kalimat aktif itu jadi bukan, jadi gimana ya, ceritakan saja gitu. Kalimat aktif itu dapat menceritakan gitu. Semua yang kalian lakukan saat percobaan itu akan menjadi lebih jelas menggunakan kalimat aktif. Nah, kita lanjut aja dulu deh. Menulis teks laporan percobaan. Anda juga perlu penyajian informasi yang berimbang sesuai fakta yang didapatkan dari hasil percobaan. Ini penting loh. Anda harus jujur menuliskan teks laporan percobaan Anda. Karena bisa saja percobaan Anda lakukan mengalami kendala yang hasilnya berbeda dari yang diharapkan. Kalian harusnya udah ngerti lah ya maksud dari kata berbeda dari yang diharapkan. Mengalami kendala, kalian ngerti kan? Itulah di situ. Anda harus jujur untuk menulis teks laporan percobaan Anda. Jangan asal, jangan ngada-ngada gitu maksudnya. Harus sesuai, kayak balik lagi ke tadi nih. Nih di struktur sama di kerangkanya kita harus sesuai, semua harus detail, tertulis dengan detail dan jelas gitu. Oke, kita lanjut ya. Tujuannya. Lalu apa tujuan dari teks laporan percobaan? Buat apa kita dari tadi buang-buang waktu mempelajari tentang laporan percobaan kalau kita nggak tahu tujuannya untuk apa gitu kan? Ya aneh aja sih kalau nggak tahu tujuannya, kan kita harus tahu. Ini dibuat seperti kalian bisa lihat di sini, saya tuliskan. Ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Sesimpel itu. Kalau misalkan kalian ditanya tujuannya apa, ya biar orang-orang pada tahu hasil percobaan yang telah saya buat gitu. Itu tujuan utamanya. Oke. Kajian teori, kembali lagi. Tadi kita udah ketemu sama kajian teori nih ya. Kita ketemu lagi. Gini. Teleskop itu, ini sebagai contoh ya. Teleskop itu merupakan sebuah teropong besar yang digunakan di dalam astronomi. Ya, kalian harusnya tahu itu semua. Ilmu ini atau teleskop ini mempelajari benda-benda yang ada di langit. Jadi kalian melihatnya dari bawah pakai teleskop. Astronomi juga nggak bisa berkembang dengan baik. Banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop mahal dan berteknologi tinggi. Padahal gini, gimana ya? Jadi orang tuh terlalu pesimis, terlalu mikirin kayak gak mungkin lah punya teleskop tuh mahal, teknologinya sangat canggih. Nih ya, saya bakalan kasih contoh ke kalian semua. Kalau misalkan kalian tuh sebenarnya bisa buat aja teleskop sesederhana itu. Baik, kita lanjut. Ini ya contoh pembuatan teleskop. Ini kalau misalkan kalian ada yang mau mencoba melakukannya. Ini saya udah ngebuat penulisannya di sini. Kalian bisa pause video ini atau gimana lah, di screenshot atau gimana. Ini contoh pembuatan teleskop. Jadi jangan pesimis. Yang kedua, yang ke B, kaidah kebahasaan, teks laporan percobaan. Unsur kebahasan dalam teks rekaman percobaan serupa dengan unsur kebahasan dalam teks prosedur. Itu kalian harus ingat itu. Jadi di dalamnya terdapat sinonim, antonim, kata bilangan, kata hubung, dan kalimat perintah. Nah ini pakai kalimat perintah.
Beda sama yang tadi. Nah, kita yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Bahasanya tuh kayak gini tuh, bagian langkah-langkah itu sangat banyak, sangat sering digunakan. Sinonim dan antonim ini bakalan selalu ada biasanya sih di langkah-langkah percobaan tuh, di bagian langkah-langkah percobaan. Ini sesuai sama yang saya tulis. Biasanya menggunakan kata bilangan. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Contohnya 4 buah, 2 tetes, 5 lembar, dan lain-lainnya. Kalian harus coba mengerti dari kata-kata itu ya. Yang ketiga, menggunakan kata hubung. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain-lainnya. Kenapa pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung? Kalian coba pikirkan itu. Kenapa bisa kenapa bisa ada kata hubung? Karena kalau misalkan kalian mikir kayak kenapa, kalian nggak tahu apa arti kata hubung. Kata hubung itu banyak fungsinya, untuk nggak di laporan percobaan aja, itu di mana-mana pasti digunakan. Menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya, hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitkan, gitu kan, banyak. Nah, di sini kalimat perintah nih muncul. Nih ya. Di sini di bagian prosedur atau cara kerja, kalian bisa lihat kan? Paling bawah situ sampaikan cara kerja dengan kalimat aktif, bukan kalimat perintah. Nah, berbeda dengan di sini. Di sini yang harus menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini contoh-contohnya yang ini. Oke. Kalau misalkan kalian masih kurang paham, bisa diulang aja videonya. Ini bisa di pause, diulang, dibaca PPT-nya. Kalau gitu, terima kasih. Saya Raffi Fareza. Goodbye.